Halo guys, balik lagi sama gue Gojam. Dan guys, hari ini gue mau lanjut jawab pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan masuk dari Bro Ivan ya. Halo Gojam, mau nanya lagi nih, hehehe. Kalau saya mau beli satu jam yang bagus buat dipakai jangka panjang, kisaran 40 sampai 50-an juta. Mendingan ambil Tag Heuer Carrera 39 mm Date Blue Bracelet atau Tudor Black Bay 58. Atau mungkin ada rekomendasi lainnya. Oke, begitu aja ya pertanyaannya. Pertama-tama maaf banget ya Bro Ivan ya. Ini pertanyaannya ada keputus ya. Ini YouTube kadang-kadang nggak jelas banget itu ya. Lu tinggalin pertanyaan tapi di komennya nggak keluar gitu. Jadi guys, kalau misal kalian tinggal pertanyaan ya guys ya di komen ya. Tolong ya make sure ya guys ya itu apa bener-bener keluar di komennya gitu ya. Gue juga nggak ngerti nih kenapa diputus. Tapi ini gue bisa baca nih. Jadi cuma kepotong aja pertanyaannya. Oke, Bro Ivan langsung gue jawab ya. Antara Tag Heuer Carrera D39 mili sama Tudor Black Bay 58, mendingan yang mana? Udah jelas banget kalau gua sih Tudor Black Bay 58 gitu loh. Kenapa? Karena sebenarnya ini dua jenis yang berbeda ya bro ya. Tudor Black Bay 58 itu nggak ada tanggal. Kalau Carrera Date itu ada tanggal. Terus udah gitu dua-duanya sama-sama 39 mm. Proporsinya sih dua-duanya sama-sama bagus. Gue udah pernah punya Carrera 39 mili. Tapi generasi yang sebelumnya ya. Yang lu tanya ini yang blue, ini new generation nih, yang tanggalnya udah di bawah. Gua punya dulu tanggalnya di samping, dia nomor di angka jam 3. Kalau ini angkanya angka jam 6 gitu ya. Nah, lebih proporsinya Carrera bagus, Tudor Black Bay 58 bagus. Tapi dalam hal ini gue terang-terangan bakal bilang Tudor Black Bay 58. Kenapa bro? Karena kecuali kalau lu memang perlu banget ya fitur tanggal, gue lebih saranin lo ambil Tudor Black Bay 58. Karena kenapa? Karena ke satu, secara level aja menurut gue Tudor Black Bay 58 itu udah di atas Carrera menurut gue. Walaupun Carrera tuh bagus, gue nggak bilang Carrera jelek ya. Gue sendiri lumayan suka dulu gitu ya. Dan sebenarnya secara harga juga dia lebih murah ya, dikit daripada Tudor Black Bay 58 gitu. Tapi yang bikin gue demen Tudor Black Bay 58 karena ke satu, dia jam diver, jadi water resistance-nya juga lebih besar daripada Carrera. Carrera yang Date ini udah maju sih, udah 100 meter ya water resistance. Dulu gue punya 50 meter doang. Jadi Tudor BB58 itu bakal lebih water resistant. Jadi dia kalau lo mau nyemplung apa ya lebih bisa lah gitu kalau buat diajak dive gitu ya. Kalau Carrera gini lo ajak dive gitu walaupun 100 meter ya belum, nggak terlalu disarankan juga gitu loh. Dan dan gue inget, gue nggak tahu ya sekarang ya bagaimana ya, tapi dulu gue punya itu nggak even ada screw down crown. Jadi nggak bisa lah kalau lo mau ajak dive tuh nggak bisa gitu loh. Jadi jam Tudor BB50 itu akan lebih kuat lah boleh gue bilang gitu ya. Nah lu kan mau cari jam yang lu bilang buat jangka panjang gitu ya. Dua-duanya sih bisa menurut gue jangka panjang kok. Cuman perbedaan yang paling utama adalah Tudor BB58 itu nggak ada tanggal, Carrera Date ini ada tanggal. Nah lu penting nggak tanggal gitu. Kalau lu bener-bener penting banget ya udah lu ambil Carrera Date, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau lu misalnya bisa tahan gak ada tanggal, menurut gue BB58 lebih bagus. Karena kenapa? Karena lebih ikonik juga modelnya udah lebih ikonik gitu ya. Terus udah gitu juga water resistance lebih tinggi, jadi bisa lo ajak sekalian, lo mau nyelam-nyelam juga bisa gitu ya. Terus udah gitu karena nggak ada tanggal, dialnya lebih simetris. Jadi menurut gue Tudor BB58 itu lebih bagus kemana-mana gitu, lebih sporty gitu ya. Jadi perbedaan utamanya sih tanggal nggak tanggal sih ya gitu ya. Carrera tuh ada tanggal, BB58 nggak ada tanggal. Terus udah gitu Carrera lebih dressy. Kalau BB58 itu sporty banget gitu, jam diver gitu loh. Nah, gue lebih secara umum gue lebih suka jam yang sporty gitu. Makanya Tudor BB58 sih pendapat gue lebih bagus ya gitu loh. Nah, jadi antara dua ini kalau gue sih suggestnya BB58. Karena water resistance lebih tinggi, lebih sporty, lebih ikonik, dialnya juga lebih simetris. Nah, kecuali tapi kalau misal lu lebih suka yang dressy, terus udah gitu juga ada tanggal, ya lu ambil Carrera juga nggak ada salahnya sih gitu. Gua nggak bilang, oh harus semua harus setuju sama gua, nggak. Itu kan pendapat gua doang gitu ya.
Terus udah gitu lu juga tanya gitu ya, ada rekomendasi lain? Nah, ada rekomendasi lain. Lu bisa ambil antara rentang 40 sampai 50 juta, lu boleh lirik Tudor, bukan Tudor, kok Tudor aja. Antara 40 sampai 50 juta lu boleh lirik apa ya? Itu Breitling Super Ocean yang baru, yang new generation gitu. Ada beberapa video gua ada apa? Ada gua taruh tuh beberapa video gua Breitling New Generation Super Ocean gitu ya. Nah, itu boleh jadi pertimbangan lain gitu ya. Itu juga bagus. Itu diver dari Breitling 300 meter, water resistance lebih tinggi dan bahkan daripada Tudor gitu. Terus bezelnya juga udah ceramic, terus udah gitu udah ada quick clasp adjustment gitu, jadi udah kayak Rolex, bisa di clasp, bisa di adjust gitu loh. Dilebarin dikit-dikit gitu loh, kalau misalnya buat kalau siang-siang tangan kita keringetan gitu ya, dia bisa longgarin, kencengin gitu, gampang gitu. Terus udah gitu lu bisa ambil juga untuk 40-50 juta yang bagus lagi apa ya di otak gue sekarang ya. Lu bisa ambil IWC. IWC juga bagus itu. Mark 18 mungkin masih ada gitu di luar sana gitu ya. Gua nggak tahu sih. Sekarang udah keluar Mark 20. Tapi lu coba Mark 20 dapat 50 juta tuh ya. Gua kurang tahu sih jujuran sih. Tapi lu mungkin boleh lihat lah. Lu boleh lihat-lihat gitu loh. Kalau memang dapat lu ambil tuh. IWC Mark 20 gitu loh. Mark 20, Mark 20 yang baru keluar gitu loh. IWC Mark 20, kalau enggak Mark 18. Bedanya Mark 18 tuh udah in-house movement. Udah gitu Mark 20 itu. Jadi Mark 20 tuh gantiin Mark 18. Mark 18 tuh masih pakai ETA. Kalau Mark 20 itu movementnya udah in-house, terus udah gitu sama IWC mau reserve dinaikin sampai 120 jam. Jadi lu bayangin 5 hari. 5 hari gitu. Jadi itu boleh tuh, lu boleh lihat tuh gitu. Kalau kali-kali lu bisa dapat gitu ya, harga 50 jutaan gitu. Jadi ya itu sih yang gue bilang, dan itu juga ikonik banget tuh IWC Mark series gitu. Jadi itu sih rekomendasi gue yang lain gitu, alternatif yang lu boleh pertimbangin gitu. Dan begitu kalau Mark 20 juga water resistance-nya juga 100 meter. Jadi kalau buat jam yang lu mau pakai hari-hari juga enak. Dan udah gitu ada tanggal juga. Terus udah gitu ikonik juga gitu. Jadi ya itu sih alternatif lainnya yang ada di otak gue sih sekarang sih. IWC Mark Series lu boleh ambil yang 18, 20 nggak jadi soal gitu ya. Lu mau ambil yang 18 juga nggak masalah gitu loh. Tapi kalau lu bisa dapat yang 20 ya gue lebih setuju lu ambil 20 karena movementnya udah in-house, power reserve udah bisa sampai 5 hari ya, gila-gilaan banget ya, sampai 120 jam. Terus udah gitu water resistance-nya juga improve yang Mark 20, bisa udah 100 meter dibanding yang 18. Yang Mark 18 itu cuma 60 meter gitu. Terus udah gitu dan begitu ikonik gitu. Gue udah pernah punya IWC Mark 18, tuh boleh cek reviewnya di video gue di channel Gojam ya. Jadi ya itu sih alternatif Breitling New Generation Super Ocean gitu ya, bagus, diver lebih bagus dari Tudor malah menurut gua gitu ya, karena bezel udah ceramic, ada quick clasp adjustment system, terus udah gitu 300 meter water resistance dibanding Tudor cuma 200 meter. Terus bisa juga ambil IWC Mark 20 atau 18 gitu, juga ikonik banget Mark Series gitu. Jadi ya itu aja sih alternatif yang mungkin gua suguhin gitu ya buat lu ya. Kalau di antara rentang 40 sampai 50 juta gitu. Tapi antara Black Bay 58 sama Carrera Date, gue pilih Tudor Black Bay 58 gitu ya. Ya begitu aja kali ya jawaban gue kali ini ya Bro Ivan. Guys, kalau misalnya kalian punya pertanyaan seperti Bro Ivan, langsung leave comment di bawah guys. Kalau misalnya nanti menarik, gue akan jawab pertanyaan kalian seperti ini. Dan sampai jumpa di video Gojam berikutnya. Salam Gojam, bye bye.